Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepadanya. Dan kita semua percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Dan biarlah setiap hati kita, hidup kita terus tertuju kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya, kita ada sampai sekarang. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyatukan setiap hati kita. Kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau Allah yang agung, yang layak kami sembah. Biarlah setiap hidup kami, setiap hati kami, setiap mulut kami Bapa, boleh berseru akan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian kami. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami. Kami mau bersama-sama memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersama-sama menaikkan pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu, oh Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia
bangsa-bangsa terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami sembah, yang layak kami tinggikan Bapa. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin, haleluya. Karena oleh darahnya kita semua ditebus, haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Bersama-sama menaikkan pujian dan kesungguhan hati kita. Sekarang
Puji nama Tuhan. Kita semua bersyukur karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Dan biarlah di setiap musim hidup kita terus menyembah Tuhan. Kita terus mengagungkan nama Tuhan kita. Karena hanya Tuhan adalah tempat perlindungan setiap kita. Sama-sama naikkan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, sumber kekuatan setiap kami, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu,
sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami, tubuh dan jiwa raga kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, berkati setiap kami, biar kami boleh bersama-sama menerima berkat-Mu yang begitu luar biasa, lewat kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat roh baru daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan, amin. Salam, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saat hari ini kita bersama-sama bisa kembali beribadah dan khususnya pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema hikmat dalam penciptaan alam semesta berdasarkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saya akan membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu yang berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Bapak Saudara pasti sudah pernah membaca di Kejadian pasal 1 ini. Bahkan mungkin di antara Bapak Saudara ada yang hafal tentang apa yang diciptakan Allah dari hari pertama sampai pada hari ke-6. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara beberapa pengertian yang saya dapatkan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini. Mari Bapak Saudara kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Pengertian yang pertama kita bisa dapatkan di Kejadian 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari Kejadian 1 ayat 1 ini ada dua pengertian yang saya dapatkan. Yang pertama Bapak Saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Kalau kita perhatikan kembali di Kejadian 1 ayat 1, pada ayat ini kalimat awalnya adalah pada mulanya Allah. Keberadaan Allah adalah kekal. Sebelum segala sesuatu ada di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, Allah sudah ada. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 93 ayat yang kedua, Yesaya 40 ayat yang ke-28, kemudian 1 Timotius 1 ayat 17, pada beberapa kitab ini dengan ayat-ayatnya berkata dengan jelas kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak terikat dengan waktu. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup, bahkan makhluk pada umumnya terikat dengan waktu. Ada permulaannya dan kemudian akan berakhir pada suatu saat. Tidak demikian dengan Allah yang kekal. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir dari keberadaan Allah kita. Kalau kita membaca lebih jauh di Wahyu 1 ayat 8, kemudian pasal 21 ayat yang ke-16, kemudian Wahyu 22 ayat yang ke-13, ketiga ayat tadi berkata hal yang sama.
bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Alfa dan Omega. Ialah yang awal dan dialah yang akhir. Tapi bukan berarti yang dimaksud dengan awal dan akhir ini seperti keberadaan kita atau keberadaan makhluk pada umumnya. Bukan demikian. Tapi ini menunjukkan eksistensi Allah, keberadaan Allah yang kekal. Sebelum segala sesuatu ada di alam semesta ini, Allah pada masa kekekalan sudah ada. Dan walaupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berakhir, Allah yang kita sembah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselawi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Bapak Saudara, Allah kita yang kekal adalah Allah pencipta alam semesta. Nah, meskipun di dalam dunia ini ada dua kelompok besar, yaitu kelompok procreation dan yang kedua adalah kelompok pro-evolution. Kelompok pertama itu procreation, mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka mempercayai bahwa keberadaan khususnya makhluk hidup di alam semesta ini bukan karena pekerjaan Allah, bukan karena karya Allah, tetapi karena proses evolusi. Kalau saya menyampaikan Allah adalah pencipta alam semesta, mungkin ini satu kebenaran yang sudah bersifat umum, yang mungkin sejak kita taman kanak-kanak, SD dan selanjutnya selalu diajarkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Namun Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya kelompok pro-evolusi, mereka selalu berusaha menyampaikan berbagai pendapat, berbagai pemikiran mereka, berbagai ide mereka, mungkin dengan didukung bukti-bukti yang menurut pendapat mereka adalah bukti yang benar, berusaha untuk
mendestruksi, ya, berusaha untuk melemahkan kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Saya teringat ketika mungkin sekitar tahun 1988, ya, saya ada di suatu tempat wisata dan kemudian saya bertemu dengan seorang wisatawan dari Eropa. Ya, pada saat itu saya berpikir bahwa orang Eropa itu pasti Kristen paling tidak. Ya, orang Eropa itu pasti beragama Kristen atau mungkin Katolik. Ya. Lalu saya dengan sedikit mencoba keberanian saya berbahasa Inggris, lalu saya bertanya, "Are you Christian?" Dan apa yang terjadi? Ternyata wisatawan asing itu menjawab, "No, I am not Christian, I am not Buddhist, I am not." Lalu dia menyebutkan berbagai jenis agama yang ada di dunia ini. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa di tahun 1988 saja mungkin sudah banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya akan keberadaan Allah, dan berarti ini sekaligus juga tidak mempercayai bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Di satu media sosial ada satu pertanyaan, dan ini pertanyaan ini kemudian dikomen dengan begitu cukup ramai. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya bahwa surga atau neraka itu ada? Ada yang menjawab, ada. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga yang menjawab tidak percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Berarti ini apa? Tidak mempercayai akan adanya kekekalan. Ya, memang tentang kepercayaan itu adalah kebebasan masing-masing. Tapi ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana pemikiran-pemikiran di abad yang modern ini, bagaimana perkembangan kebudayaan di zaman akhir ini, yang kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita bisa juga seperti apa yang saya tanyakan kepada wisatawan asing tadi. Dia tidak mempercayai adanya Allah. Tapi kita sebagai orang percaya dan kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan khususnya kita baca di dalam kitab Kejadian 1 tadi, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang terjadi atau yang ada dengan sendirinya. Ada keyboard di depan saya, ini tidak sendirinya terjadi. Ada yang membuat, ada yang menciptakan. Bapak Ibu Saudara di rumah mungkin saat ini memegang handphone, itu pun tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Apalagi alam semesta yang begitu luas ini, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu bukanlah pribadi yang biasa-biasa saja. Kembali kepada handphone. Kalau kita memiliki handphone, apalagi mungkin saudara memiliki handphone yang begitu canggih, mungkin saudara akan berpikir pasti ini pembuatnya adalah orang yang sangat pandai, orang yang sangat cerdas, orang yang begitu inovatif dan sebagainya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, alam semesta yang begitu luas ini, pasti yang menciptakan adalah pribadi yang luar biasa, dan keluar biasaannya jauh melebihi dari segala kualitas yang bisa ditunjukkan oleh manusia yang ada di atas muka bumi ini.
dan pencipta alam semesta ini adalah Allah yang kita sembah. Mari kita lebih jauh belajar pengertian dari Kejadian 1 ayat 31 ini. Pengertian yang kedua, kalau Bapak Saudara memperhatikan pada ayat yang ketiga, ayat 6, ayat 9, 11, 14, ayat 20, dan 24, pada ayat-ayat tersebut selalu diawali berfirmanlah Allah. Dan kemudian jadilah seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Apa pengertian yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat ini? Beberapa ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa firman Allah berkuasa. Firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini berkuasa. Saya ingin membacakan salah satu ayat, yaitu di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dan kalau kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, saya ingin sedikit mungkin kalau dikatakan mengkoreksi, ya mungkin Bapak Saudara bisa mengizinkan tentang hal ini, karena seringkali yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan dari Ibrani 4 ayat 12 ini adalah demikian Bapak Saudara. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Apakah pengertiannya sama dengan Ibrani 4 ayat 12? Padahal di dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kalau kita berkata firman Tuhan seperti pedang bermata dua, berarti ini mengurangi pengertian dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Mari Bapak Saudara kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Ya, saya percaya bahwa kita semuanya mau terus belajar kebenaran firman Tuhan, membuka hati pikiran kita mungkin terhadap sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap benar, tetapi ternyata setelah kita renungkan, kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, ternyata belum benar, bahkan tidak benar sama sekali. Kembali Bapak Saudara, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 3, 6, 9, 11 dan seterusnya tadi, memberikan pengertian kepada kita bahwa firman Allah adalah firman yang berkuasa. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi Alkitab adalah pikiran dan perkataan Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, saya mendorong Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara untuk kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 9 tadi berkata bahwa begitu Allah berfirman, maka semuanya jadi. Kau berfirman dan semuanya pun telah terjadi. Kau ciptakan alam raya, penuhi angkasa. Kau tempatkan manusia di dalam taman-Mu. Mereka jatuh, namun Kau berikan belas kasihan-Mu. Tuhan, buka bumi
perbuatanmu yang besar, namun lebih dari semua ini. Ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Karena pribadimu. Lagu ini berkata, Kau berfirman, maka semuanya jadi. Bapak saudara, sekali lagi, apa yang tertulis dalam Alkitab ini bukan sekedar tulisan, tapi itu adalah perkataan Allah sendiri, pikiran Allah sendiri. Mari kita akan terus mencintai firman-Nya dan membiarkan firman Tuhan mengisi hati kita, sehingga firman Tuhan akan terus memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan kembali. Tadi pengertian yang kedua dari Kejadian pasal 1, yaitu bahwa firman Allah itu berkuasa. Sekarang pengertian yang ketiga, mari kita bisa membaca di Kejadian 1 ayat yang keempat. Pada ayat ini Allah memisahkan terang dari gelap. Apa pengertian dari ayat tersebut? Apa pengertian bahwa Allah memisahkan terang dari gelap? Pengertian dari ayat ini adalah bahwa Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam terang-Nya dan menjadi terang dunia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, apakah persamaannya antara terang dan gelap? Kemudian di ayat 17 firman Tuhan berkata, pisahkanlah dirimu dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang merupakan hal-hal yang merupakan kegelapan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena dari awal mulanya ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah menghendaki, bahkan Allah sendiri yang kemudian memisahkan terang dari gelap. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini yang semakin lama semakin berada di dalam kegelapan, artinya dunia ini semakin lama semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga berkata bahwa di akhir zaman ini dunia ini akan semakin bertambah jahat. Orang-orang tidak tahu berterima kasih, orang-orang suka melakukan kejahatan, orang-orang suka garang, tidak menghormati orang tua, tidak tahu hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan. Ini membuktikan bahwa dunia ini semakin lama semakin berada di dalam kegelapan. Namun meskipun kita hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan ini, Tuhan menghendaki bahwa kita harus memisahkan diri kita dan tampil menjadi terang dunia. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai yang ke-16 berkata bahwa kita adalah
terang dunia. Jangan biarkan terang itu ada atau ditutupi dengan gantang, bahkan kemudian disembunyikan, ditempatkan ya, di bawah tempat tidur. Ya, kira-kira kalau pada zaman sekarang seperti ini. Artinya apa? Kita harus menampilkan hidup kita sebagai anak-anak terang. Kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, hari demi hari mungkin bukan sesuatu yang mudah. Kita seringkali diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Apakah kita akan memilih hidup di dalam terang atau sebaliknya kita hidup di dalam kegelapan dunia ini? Apakah kita akan mau terus hidup di jalan yang sempit atau sebaliknya kita hidup seperti kebanyakan orang memilih di jalan yang lebar, jalan yang mudah, jalan yang menyenangkan dirinya. Tapi saya mendorong kepada Bapak Saudara, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya kalau kita mau hidup menjadi terang dunia, maka kita juga harus mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kalau kita mau menjadi terang dunia, menerangi dunia yang gelap ini, menerangi komunitas kita, menerangi tempat di mana kita berada, maka kita perlu bersekutu dengan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Lalu kita merelakan hidup kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia ini seringkali ingin menarik kita jauh dari Tuhan. Dunia ini seringkali bahkan ingin menyeret kita dengan segala kekuatannya agar kita hidup di dalam kegelapan. Tapi biarlah kita bersama-sama memilih untuk terus hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan selalu berkata, kalau ku hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan yang adalah terang dunia. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa memancarkan terangnya. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, kita sudah mendapatkan 3 pengertian dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini. Bila Tuhan menghendaki, saya ingin kembali membagikannya kepada Bapak Saudara
Ya, karena ternyata ketika saya merenungkan bagian ini banyak pengertian yang saya dapatkan. Bukan hanya sekedar mungkin yang sering kita dapatkan ya, pada hari pertama Allah menciptakan terang dan sebagainya. Memang itu satu kebenaran. Tapi di balik itu ada pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Dan kalau kita merenungkannya, maka iman kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan kemudian kita juga nanti pada akhirnya juga akan mengenal bagaimana Allah menciptakan kita. Sebab itu, di kesempatan yang lain saya akan membagikan pada bagian yang kedua tentang hikmat dalam penciptaan alam semesta. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan ini dan kembali kita menaikkan pujian yang terakhir tadi. Satu komitmen kita semuanya bahwa kita mau hidup hanya bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa di antara Bapak Saudara yang ketika mendengar firman Tuhan ini juga mau berkomitmen bersama-sama dengan saya? Kalau ku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Dan apapun yang terjadi, tidak akan membiarkan dunia ini menjauhkan kita dari Tuhan. Mari Bapak Saudara angkat pujian ini dengan segenap hati dan jadikan ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kami mau hidup dalam-Mu Tuhan. Hati kami mau tetap menyembah-Mu, mata kami mau tetap memandang-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang hidup kami, tuntun langkah-langkah hidup kami. Jangan biarkan dunia ini membuat kami jauh dari-Mu. Bawa hati kami kepada-Mu, Tuhan kami yang hidup, pencipta alam semesta, Bapa yang kekal, firman Allah yang hidup. Kaulah terang kehidupan kami, dan kami percaya padamu. Kami percaya akan firman-Mu, dan kami berserah kepadamu. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman-Mu, adalah perkataan-Mu, adalah pikiran-Mu yang menceritakan, yang membuktikan akan karya-karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Adalah pencipta alam semesta ini. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah kekal, firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya firman-Mu adalah terang kehidupan kami. Sebab itu ajarkan kami untuk kami terus hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar hidup kami hari demi hari semakin mempermuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau akan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat itu berada. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu Tuhan selalu limpahkan dalam seluruh kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Saudara,
oleh karena kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya, pada saat ini kita bersama-sama bisa kembali beribadah, dan Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Saudara membuka hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami bersama-sama boleh kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu ke atas kami semuanya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan, membawa kita dari satu kemuliaannya kepada kemuliaan yang lain, sehingga kita nanti akan bersama-sama terus hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat yang besar dan mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang percaya katakan bersama-sama, amin.